Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai laju reaksi. Nah, ada dua jenis reaksi, yaitu ada reaksi cepat dan ada juga reaksi yang lambat. Untuk reaksi yang cepat itu misalnya reaksi pembakaran. Kemudian untuk reaksi lambat itu contohnya adalah reaksi pada pengkaratan besi. Nah, laju reaksi atau reaksi itu dapat diamati dari perubahan yang menyertainya. Dapat dilihat dari perubahan warna, volume, konsentrasi, atau tekanannya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu yang pertama, apabila konsentrasi reaksi meningkat, maka laju reaksinya juga ikut meningkat. Yang kedua, jika luas permukaan sentuhnya itu lebih besar, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Yang ketiga, jika ada kenaikan suhu atau suhu meningkat, maka laju reaksinya juga semakin besar. Kemudian faktor yang terakhir yaitu katalis. Katalis ini adalah zat yang mempercepat laju reaksi, namun tidak ikut bereaksi dalam reaksi tersebut. Katalis ada dua jenis, yaitu katalis homogen dan juga katalis heterogen. Oke, jadi dari penguraian itu dapat disimpulkan bahwa laju reaksi adalah pengurangan konsentrasi reaksi atau penambahan konsentrasi produk tiap satuan waktu. Jadi kita lihat contohnya di sini. 2 Mg bentuknya solid ditambah HCl, larutan HCl, itu akan menghasilkan MgCl, larutan MgCl ditambah dengan gas hidrogen. Nah, dari reaksi tersebut, laju reaksinya dapat disimpulkan seperti ini. Jadi, laju reaksinya sama dengan min delta konsentrasi Mg per delta T. Jadi, ini adalah pengurangan dari konsentrasi Mg pada tiap satuan waktu. Sama dengan juga ini dan ini. Nah, reaksi antara molekul per reaksi terjadi jika terjadi tumbukan. Maka untuk terjadinya tumbukan itu suatu reaksi harus memiliki energi kinetik minimum. Nah, energi kinetik minimum itu akan kita sebut dengan energi aktivasi. Selanjutnya ada persamaan laju reaksi dan order reaksi. Jadi hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaktannya. Nah, kita lihat contoh. Misal ada larutan A ditambah dengan larutan B menghasilkan larutan C dan D. Maka laju reaksinya itu dapat dituliskan seperti ini persamaan laju reaksinya. V sama dengan K dikali konsentrasi zat A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, untuk V ini sendiri itu adalah persamaan laju reaksi. Kemudian K itu adalah tetapan laju reaksi. A dan B ini adalah zatnya, produk yang bereaksi. Kemudian X itu adalah order reaksi terhadap zat A. Y adalah order reaksi terhadap zat B. Nah, untuk X ditambah Y, ini ada tambahan sedikit. X tambah Y itu adalah order reaksi total. Persamaan laju reaksi hanya dapat ditentukan melalui hasil percobaan.
Jadi bukan dari persamaan reaksi. Nah, untuk order reaksi 0, itu grafiknya seperti ini, jadi dia konstan. Laju reaksinya konstan. Untuk order reaksi 1 itu maka laju reaksinya semakin meningkat. Semakin banyak zat A, maka laju reaksinya juga semakin meningkat. Untuk order reaksi B ini seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita lihat pada contoh-contoh soal untuk laju reaksi. Sampai di sini, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan.